tentang peristiwa konflik akibat perbedaan ideologi. Termasuk dalam kategori ini adalah pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan DITII, dan peristiwa G30 SPKI. Ideologi yang diusung oleh PKI tentu saja komunisme, sedangkan pemberontakan DITII berlangsung dengan membawa ideologi agama. Perlu diketahui bahwa menurut Herbert Faith, seorang akademisi Australia, aliran politik besar yang terdapat di Indonesia pada masa setelah kemerdekaan, terutama dapat dilihat sejak pemilu 1955, terbagi dalam 5 kelompok. Nasionalisme radikal diwakili antara lain oleh PNI, Islam, NU dan Masyumi, komunis oleh PKI, sosialisme demokrat oleh Partai Sosialis Indonesia atau PSI, dan tradisionalis Jawa oleh Partai Indonesia Raya atau PIR, dan kelompok teosofis atau batin, dan kelompok bikrorat pemerintah Pamogra Praja. Pada masa itu kelompok-kelompok tersebut nyatanya memang saling bersaing dalam mengusung ideologi masing-masing. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI di Madiun tidak bisa lepas dari jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin pada 1948. Pada saat itu, Amir Syarifuddin menandatangani perjanjian Renville yang ternyata hasil perundingan tersebut sangat merugikan Indonesia. Dalam buku Lubang-Lubang Pembantaian, Petualangan PKI di Madiun pada tahun 1990, yakni karya Maksum, berikut latar belakang pemberontakan PKI di Madiun. Perjanjian Renville salah satu hal yang paling utama dalam pemberontakan PKI di Madiun. Dalam perjanjian tersebut, Indonesia sangat dirugikan. Belanda dianggap menjadi pihak yang paling diuntungkan dan pihak Kabinet Amir menjadi jatuh. Banyak sekali rakyat dan pemerintah yang menyalahkan Amir karena pada saat itu dia yang menjadi perwakilan Indonesia. Dengan kemunduran Amir, Presiden Soekarno menyuruh Wakil Presiden Muhammad Hatta untuk kembali menyusun kabinet baru. Saat itu, kabinet Hatta tersusun tanpa keikutsertaan golongan sosialis maupun golongan kiri. Saat itu, Amir turun dari kabinetnya dan diganti oleh kabinet Hatta. Merasa kecewa, Amir dan kabinetnya membentuk Front Demokrasi Rakyat atau FDR pada 28 Juni 1948. Saat itu, Amir menjadi bagian dari partai oposisi di kabinet susunan Hatta. FDR merupakan golongan yang menyatukan komunis dan golongan sosialis kiri. Partai Komunis Indonesia atau yang biasa disebut PKI berasal dari satu kekuatan Front Demokrasi Rakyat. PKI adalah partai yang memperjuangkan visi dan misinya untuk mendirikan negara sosialis di Indonesia, sesuai dengan apa yang tertera dalam anggaran dasar partai. Pembentukan FDR tidak hanya terdiri dari sekelompok masyarakat yang tergabung, melainkan juga melibatkan partai lainnya seperti Partai Sosialis Indonesia, Partai Komunis Indonesia, Pemuda Sosialis Indonesia, Partai Buruh Indonesia, Serikat Buruh Perkebunan Republik Indonesia. Beberapa partai yang tergabung dalam FDR memperkuat aksi yang dilakukan oleh Amir Syarifuddin dan kelompoknya untuk merebut kekuasaan kabinet pada sistem pemerintahan yang sedang berjalan pada waktu itu. Muncul doktrin baru, Musso dan Amir mendeklarasikan pimpinan di bawah mereka. Musso dan Amir menggoyahkan kepercayaan masyarakat dengan menghasut dan membuat semua golongan menjadi bermusuhan dan mencurigai satu sama lain. Kabinet Hatta melakukan rasionalisasi dan reorganisasi dalam upaya peperangan yang berisi pembubaran dari pemegang pimpinan TNI beserta gabungan angkatan perang, staf angkatan umum perang dan wakilnya diangkat untuk sementara waktu. Panglima Angkatan Perang mobil ditetapkan oleh Presiden untuk diberikan kepada Jenderal Sudirman. Staf markas besar pertempuran juga dilakukan pengangkatan sementara. Keputusan tersebut yang membuat Musso marah dan menolak rasionalisasi tersebut. PKI saat itu didukung oleh dua kader politik besar yaitu Masyumi dan PNI. Ya, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pemberontakan DITII di Aceh. Pemberontakan DITII di Aceh dimulai pada tanggal 20 September 1953
dimulai dengan pernyataan proklamasi berdirinya Negara Islam Indonesia oleh Daud Bereh. Proklamasi itu menyatakan diri bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Islam Indonesia di bawah kepemimpinan Imam Besar NII, Sekamarji Marijan Kartosoewirjo. Daud Bereh adalah seorang pemimpin sipil, agama, dan militer di Aceh pada masa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia ketika agresi militer Belanda pada pertengahan tahun 1947. Dalam persiapan melancarkan gerakan perlawanannya, Daud Bereh telah berhasil mempengaruhi banyak pejabat-pejabat pemerintah Aceh, khususnya di daerah Pidai. Pada masa-masa awal setelah proklamasi NII, Aceh dan pengikut-pengikutnya berhasil menguasai sebagian besar daerah Aceh termasuk beberapa kota. Tidak lama setelah pemberontakan pecah, pemerintah Republik Indonesia melalui Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo segera memberikan penjelasan secara runut tentang peristiwa tersebut di depan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 28 Oktober 1953. Untuk latar belakang, alasan pertama yang menjadi latar dari gerakan DITI Aceh adalah kekecewaan para tokoh pimpinan masyarakat di Aceh atas dileburnya Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara yang beribu kota di Medan. Peleburan provinsi itu seakan mengabaikan nasib baik masyarakat Aceh ketika mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia di masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia 1945 sampai 1950. Kekhawatiran kembalinya kekuasaan Uli Balang yang sejak lama telah menjadi pimpinan formal pada lingkup adat dan politik di Aceh. Keinginan dari masyarakat Aceh untuk menetapkan hukum dan syariah dalam kehidupan mereka. Sejarawan berkebangsaan Belanda menyebutkan kekecewaan Daud terhadap Jakarta semakin berat dengan adanya rumor tentang sebuah dokumen rahasia Jakarta. Dokumen itu disebut-sebut dikirim oleh Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo yang isinya berupa perintah pembunuhan terhadap 300 tokoh masyarakat Aceh. Rumor ini disebut sebagai les hitam. Perintah tersebut dikabarkan diambil oleh Jakarta berdasarkan kecurigaan dan laporan bahwa Aceh sedang bersiap untuk pemberontakan guna memisahkan diri dari negara Indonesia. Pemberontakan G30 PKI. Gerakan G30 PKI sendiri terjadi pada tanggal 30 September 1965. Tepatnya saat malam hari, insiden G30 PKI masih menjadi perdebatan berbagai kalangan mengenai siapa penggiatnya dan apa motif yang melatar belakanginya. Akan tetapi kelompok religi terbesar saat itu dan otoritas militer menyebarkan kabar bahwa insiden tersebut merupakan ulah PKI yang bertujuan untuk mengubah unsur Pancasila menjadi ideologi komunis. Hingga pada puncaknya pada 30 September 1965, PKI melakukan 6 penculikan terhadap 6 orang jenderal TNI AD. 3 jenderal itu MT Haryono, Ahmad Yani, dan DI Panjaitan yang tewas di tempat. Sedangkan 3 jenderal lainnya seperti Sutoyo Siswomiharjo, Suprapto, S. Parman dibawa oleh para pemberontak dalam kondisi hidup.